Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aurelia Marnika Tutolabi dari perwakilan kelompok 1 yang akan menjelaskan mengenai kasus pembubaran ibadah mahasiswa beragama Katolik yang terjadi di Tangerang Selatan dan akan dijelaskan lebih lengkap oleh teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Charlie Jani. Perkenalkan, nama saya Nima Pati Alia. Isu kontemporer ini berkaitan dengan sila pertama, di mana kasusnya adalah terjadi pembubaran ibadah mahasiswa Katolik Universitas Pamulang. Bagi penganut agama Katolik, bulan Mei dan Oktober adalah bulan Bunda Maria. Mereka yang beragama Katolik biasanya berdoa setiap hari, dan umumnya bagi yang tinggal dalam lingkungan gereja mengadakan doa bersama secara bergantian di rumah. Awal konflik ini karena mahasiswa Universitas Pamulang agama Katolik mengadakan acara doa Rosario di salah satu rumah indekos. Tetapi ada sebagian oknum resah dengan kegiatan yang dilakukan mahasiswa tersebut, sehingga terjadi cekcok yang mengakibatkan terjadinya kekerasan. Pembubaran ini terjadi karena Ketua RT memprovokasi beberapa warga setempat untuk menghentikan ibadah yang dilakukan mahasiswa Katolik tersebut. Kepolisian Resor Tangerang Selatan menetapkan Ketua RT yang berinisial D dan 3 warga lainnya sebagai tersangka dalam kasus pembubaran ibadah mahasiswa Katolik Universitas Pamulang pada tanggal 5 Mei 2024 di Jalan Ampera RT 00702 Kampung Pancol Kelurahan Babakan 1 Kota Tangerang Selatan sekitar pukul 19.30 WIB. Tersangka dijerat dengan beberapa pasal termasuk Undang-Undang Darurat dan KUHP dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara. Namun, perselisihan ini diakhiri dengan proses damai yang diklaim oleh Kemenak Tangerang Selatan. Sekian dari kami. Nah, teman-teman, setelah mendengar isu dan kasus keagamaan yang telah diangkat oleh teman saya tadi terkait pembubaran ibadah mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, maka kita akan menelusuri lebih lanjut lagi bagaimana sih penyelesaian isu tersebut jika kita terapkan dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, teman-teman, upaya yang dapat kita lakukan sebagai penyelesaian dari isu ini, yang pertama adalah penegakan hukum. Nah, setelah ditetapkan tersangka, yaitu ketua RT dan warga lainnya, di mana hal ini menunjukkan adanya upaya dalam melindungi hak dan kebebasan warga negara itu dalam menjalankan ibadah, di mana itu juga sejalan dengan sila pertama, yaitu menjunjung tinggi adanya hukum dan keadilan terhadap warga negara yang beragama dan haknya untuk beribadah. Nah, teman-teman, langkah ini juga memberikan pesan bahwa tindakan intoleransi adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan akan mendapatkan sanksi hukum yang tegas jika dilakukan atau dilanggar. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nur Alin. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai beberapa hal yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan isu tersebut. Yang kedua adalah dengan melakukan dialog antar umat beragama. Setiap orang bisa mengadakan diskusi terbuka yang melibatkan pemuka agama, aparat keamanan, dan masyarakat sekitar untuk membangun pemahaman yang lebih baik dan mencegah tindakan intoleransi. Ini berkaitan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mengakui kebebasan setiap individu dalam beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Dari aspek dukungan sosial, mereka dapat berperan penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya bertoleransi dan kebebasan beragama. Lembaga sosial bisa mengadakan seminar, lokakarya, atau kampanye yang menyoroti nilai-nilai keberagaman. Selain itu, mereka juga dapat memberikan pendampingan kepada korban diskriminasi untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan melalui kolaborasi dengan komunitas lokal. Lembaga sosial dapat menciptakan ruang aman bagi dialog antar agama. Dengan dukungan ini, diharapkan masyarakat lebih paham dan menghargai perbedaan sehingga tercipta suasana yang harmonis. Baik, jadi hal penerapan yang kita bisa lakukan dari isu kontemporer terhadap sila pertama Pancasila yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, kita harus meningkatkan nilai toleransi antar umat beragama di Indonesia, serta meningkatkan pemahaman terhadap agama orang lain. Dengan itu, kita bisa meminimalisir terjadinya penyimpangan keagamaan di Indonesia. Serta sebagai umat beragama yang baik, kita juga harus bisa melakukan literasi keagamaan, berdialog antar umat, serta menghadiri acara keagamaan. Dengan itu kita bisa
memahami lebih detail secara luas tentang arti keagamaan. Baik, adapun hal yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan isu tersebut, yakni dengan mengadakan pelatihan atau edukasi kepada masyarakat setempat atau mahasiswa tentang pentingnya suatu toleransi dalam umat beragama, meskipun terdapat kaum mayoritas dan minoritas dengan melibatkan narasumber yang memiliki latar belakang agama yang berbeda-beda, sehingga masyarakat tidak hanya memiliki perspektif dalam satu sisi saja, melainkan juga dari perspektif yang berbeda-beda. Selain itu, dengan melakukan pendekatan secara edukatif, masyarakat akan dapat lebih menghargai bagaimana cara bertingkah laku dan berperilaku dalam masyarakat meskipun dengan agama yang berbeda-beda. Nah, teman-teman, itulah tadi merupakan identifikasi isu kontemporer yang terjadi di Indonesia yang berkaitan langsung dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan bagaimana penerapan sila Pancasila dapat berpengaruh dalam penyelesaian isu tersebut. Mari kita jaga dan rawat keberagaman di Indonesia dengan semangat toleransi sebagaimana yang tercermin dalam sila pertama Pancasila. Toleransi antarumat beragama bukan hanya soal menghormati perbedaan, tapi juga tentang merayakan persamaan kita sebagai sesama rakyat Indonesia yang hidup berdampingan dengan damai.